Angkatan bersenjata Yaman melakukan operasi gabungan dengan melibatkan Angkatan Udara, Angkatan Laut, unit rudal, dan unit drone. Operasi gabungan itu dilakukan untuk menyerang kapal Amerika Serikat. Adapun kapal yang diserang itu sedang membawa pasokan senjata bantuan untuk Israel. Dikutip dari Pars Today, kabar ini dikonfirmasi oleh Brigjen Yahya Sari, juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, pada Rabu 10 Januari 2024. Ia mengatakan bahwa pasukan Yaman menggelar operasi gabungan menyerang kapal Amerika Serikat yang membawa bantuan untuk rezim Zionis dengan rudal balistik dan drone. Operasi tersebut dilakukan sebagai serangan pertama imbas serangan Amerika Serikat sebelumnya yang menewaskan 10 anggota Angkatan Laut Yaman. Sari menegaskan bahwa mereka tidak akan ragu untuk membalas semua ancaman musuh sebagai hak legal negara, rakyat, dan bangsa Yaman. Ia juga menegaskan akan terus mencegah kapal-kapal Israel atau yang menuju Israel berlayar di Laut Merah dan Laut Arab selama agresi dan blokade rakyat Gaza belum dihentikan. Sementara Yaman menjamin keamanan pelayaran internasional melalui Laut Merah dan Laut Arab ke seluruh pelabuhan dunia kecuali pelabuhan-pelabuhan rezim Zionis. Diketahui sebelumnya, pasukan Houthi kembali melakukan penyerangan terhadap kapal-kapal milik Israel. Namun kali ini, insiden tersebut tidak terjadi di Laut Merah, melainkan di Samudra Hindia. Adapun serangan itu dilancarkan oleh Houthi pada 4 Januari lalu. Houthi menyerang 2 kapal Israel yang memuat minyak dalam jumlah besar. Serangan itu menggambarkan bahwa sudah tidak ada lagi tempat aman untuk kapal-kapal Israel. Sebab Houthi yang sebelumnya hanya menargetkan Laut Merah dan Laut Arab kini sudah melebar ke Samudra Hindia. Media Israel melaporkan pasukan Lebanon Hizbullah menggunakan rudal anti-tank yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rudal mematikan ini pun dipakai sebagai senjata penembak jitu. Senjata ini mampu menjangkau permukiman jauh yang ada di Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, Hizbullah telah meluncurkan mortir dan roket ke pos-pos terdepan Israel sejak 8 Oktober 2023 lalu. Namun, peningkatan luar biasa dalam penempatan rudal anti-tank dari Lebanon perlu menjadi kewaspadaan tersebut. Sebab media Israel menilai bahwa penggunaan senjata presisi Hizbullah itu tidak ada bandingannya di Israel dan mungkin secara global. Menurut angka yang diperoleh oleh Haaretz, daftar pemukiman yang terkena rudal anti-tank dan kerusakan infrastruktur sipil sangatlah banyak. Selain itu, surat kabar tersebut mengungkapkan bahwa jangkauan rudal anti-tank yang ditembakkan dari Lebanon ke sasaran sipil di Al-Jalil kini sudah mencapai Mosaf Beit Hillel, di mana wilayah tersebut terletak 4 km atau 2,5 mil dari perbatasan. Rudal tersebut juga mampu menjangkau kibbutz Kfar Sult di lembah Hula yang berjarak 6 km dari perbatasan yang penduduknya belum dievakuasi. Sementara itu, peneliti senior di Institut Studi Keamanan Nasional Yehoshua Galiskim menjelaskan bahwa cara penggunaan senjata oleh Hizbullah belum pernah terjadi sebelumnya di dunia. Penggunaan rudal anti-tank itu merupakan penggunaan besar-besaran setiap harinya. Mengenai Iron Dome, surat kabar tersebut mengklarifikasi bahwa meskipun sistem tersebut mengeluarkan peringatan singkat untuk serangan roket dan mortir dengan lintasan tinggi, sistem tersebut menghadapi keterbatasan dalam hal rudal anti-tank. Ya Rasulullah. Perlawanan Islam di Irak kembali menyerang pangkalan Amerika Serikat menggunakan rentetan rudal. Serangan kali ini diluncurkan oleh Irak di markas Amerika Serikat yang ada di ladang minyak Conoco di pedesaan Deir ez-Zor.
Dikutip dari Al-Mayadin, Irak mengumumkan serangan tersebut pada Rabu 10 Januari 2024. Pasukan itu menyebut telah meluncurkan rentetan rudal ke arah pasukan dari Washington. Imbas serangan itu pun menyebabkan prajurit Amerika turut menjadi korban. Diketahui bahwa sejak dimulainya operasi Badai Al-Aqsa, Irak sudah berulang kali menyerang pasukan Amerika Serikat di wilayahnya dan Suriah. Serangan itu dilakukan mengingat peran penting yang dimainkan pasukan Amerika dalam perang di Gaza. Jumlah serangan yang dilancarkan terhadap pasukan AS di wilayah Irak dan Suriah telah lebih dari 120 kali sejak tanggal 17 Oktober. Meski begitu, Amerika bukan satu-satunya sasaran dari Irak. Mereka juga melakukan penyerangan di wilayah Israel. Beberapa hari lalu, Irak telah menyerang kota Israel dengan menargetkan sasaran penting di Haifa. Operasi itu dilakukan dengan menggunakan rudal jelajah jarak jauh Al-Arqab. Serangan Hizbullah ke perbatasan Israel membuat warga sipil merasa ketakutan hingga meninggalkan kediamannya. Mereka terusir dari tanah pendudukan mereka sendiri karena serangan Hizbullah dan Israel yang kian memanas. Dikutip dari Tribun News, dari surat kabar Israel Yediot Ahronot, perwira tentara Israel melaporkan tidak akan ada pengembalian bagi penduduk yang dievakuasi dari pemukiman di utara ke rumah mereka. Kementerian Keuangan Israel kini sedang bekerja keras untuk menemukan solusi dalam anggaran tahun 2024 bagi pemukiman di utara yang dievakuasi. Israel juga telah memberi kompensasi bagi puluhan ribu pemukim mereka di zona merah untuk dievakuasi ke wilayah yang dianggap aman dari serangan. Sementara itu, saat berbicara dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken kemarin, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan prioritas Tel Aviv di front utara adalah memulangkan penduduk ke rumah mereka setelah memperbaiki situasi keamanan saat ini. Diketahui perang panas antara Israel dan Hizbullah Lebanon telah meningkat sejak Tel Aviv melancarkan serangan genosida Gaza pada 7 Oktober 2023. Eskalasi tersebut semakin meningkat setelah serangan pesawat tak berawak Israel terhadap pemimpin Hamas dan Hizbullah di Lebanon. Hizbullah pun menyerang teritorial dan infrastruktur Israel hingga menjadi ancaman menakutkan bagi pemukim Yahudi di perbatasan utara kedua negara. Ketakutan itu semakin menjadi karena para pemukim Israel menganggap para petugas keamanan maupun militer Israel atau IDF belum menemukan cara untuk menghentikan serangan dan dampak bencana yang ditimbulkan aksi Hizbullah tersebut. Kini jumlah warga Israel yang mengungsi dari wilayah pendudukan utara akibat serangan Hizbullah telah melampaui 230.000 pemukim.